Wanita cenderung lebih suka mainan ponsel daripada pria. Rata-rata, mereka menatap layar ponsel selama 600 menit dalam sehari, sedangkan pria cuma 459 menit. Di waktu-waktu ini, mereka biasanya mengoperasikan gadget untuk membereskan urusan pekerjaan, seperti berkirim email sekaligus ngecek medsos. Meski begitu, pemakaian ponsel ini nggak melulu soal angka loh, karena bisa juga digunakan untuk mengetahui kepribadian penggunanya. Sering ngecekin ponsel. Terlalu ketergantungan dengan ponsel bikin kamu gampang impulsif dan kurang fokus saat menjalani aktivitas sehari-hari. Sebuah studi menunjukkan orang yang susah lepas dari ponsel cenderung lebih emosional daripada mereka yang pakai ponsel sewajarnya sehingga baterainya lebih awet. Kalau kamu pengen tetap tenang dan lebih fokus, jangan keseringan mainan ponsel di siang hari ya. Jangan lupa kasih self-reward di penghujung hari karena kamu berhak mendapat hadiah atas kesabaran dan kedisiplinanmu. Misalnya dengan mandi berendam, makan malam enak, jalan-jalan sore bareng pasangan, atau hal-hal lain yang bikin kamu lebih termotivasi. Si polos, mereka nggak terlalu sering pakai ponsel dan nggak mau memusingkan soal kecanggihan teknologi kamera, pembayaran online, akses ke medsos, dan sebagainya. Apa kamu termasuk tipe ini? Kalau iya, berarti kamu beruntung. Menurut penelitian, sebaiknya memang kita nggak terlalu ketergantungan pada ponsel. Dan orang seperti ini cenderung lebih rileks, tenang, dan bahagia dengan hidupnya. Tingkat kepercayaan dirinya juga lebih tinggi. Terlalu asyik dengan ponsel. Ada juga nih, pengguna ponsel yang awalnya cuma mau balas satu chat, malah keterusan sampai berjam-jam ngecekin medsos dan lupa daratan. Kalau kebiasaan ini bikin kamu sebel, ya udah, mulai batasi penggunaan ponselmu aja kalau gitu. Penelitian mengungkapkan kalau kita mengurangi durasi dan frekuensi penggunaan ponsel, optimisme dan produktivitas kita akan meningkat. Tukang begadang. Orang yang sering mainan ponsel sampai ketiduran lebih berisiko bangun tidur dalam kondisi bad mood. Cahaya biru dari layar ponsel bisa menahan produksi hormon tidur, yaitu melatonin. Akibatnya kamu akan begadang dan sulit bangun. Tubuhmu juga akan jadi lesu. Nah, sebaliknya, mereka yang lebih bertanggung jawab biasanya akan stop mainan ponsel sebelum tengah malam. Langkah bijak ini perlu dilakukan karena kalau kita kurang tidur, mood kita akan jelek. Bawaannya jadi ngamuk-ngamuk terus. Sebaiknya, jauhkan ponselmu 2 atau 3 jam sebelum tidur. Baterai ponsel selalu full. Ciri ini menandakan kalau pemakainya memang disiplin dan berjiwa pemimpin. Orang yang bersungguh-sungguh kurang suka kalau baterai ponselnya minim. Jadi kalau baterai ponselmu sering penuh, kemungkinan kamu punya naluri pemimpin. Coba deh, pertimbangkan lagi karir kamu. Hobi banget teleponan. Kamu sering teleponan ya? Menurut studi, orang ekstrovert suka teleponan dan chattingan sampai tak kenal waktu, terutama di siang hari. Era teknologi modern menjadi surga bagi para ekstrovert karena mereka bisa berhubungan dengan teman mereka di seluruh dunia. Tetap aja sih, istirahat, makan, dan orang-orang terkasih nggak boleh diabaikan. Oke sip? Males ngangkat telepon. Kebalikan dari tipe tadi, orang introvert nggak terlalu suka teleponan. Mungkin penyebabnya karena mereka malu, nomor telepon di ponselnya nggak terlalu banyak, atau karena nggak terlalu suka diusik saat sedang fokus membereskan pekerjaan. Selain itu, ada juga orang-orang yang mengalami telefobia atau fobia teleponan. Mereka akan super cemas setiap kali ada panggilan masuk, sehingga akan kesulitan saat menerima telepon. Kalau kamu dan temanmu punya gejala seperti ini, tenang, kalian nggak sendirian kok. Fobia ini cukup lazim dijumpai. Penelitian terbaru yang melibatkan pekerja kantoran di Inggris mengungkapkan 76% generasi milenial dan 40% baby boomer punya kecemasan saat mereka mendengar dering telepon. Tapi untungnya, kita masih punya banyak metode komunikasi alternatif. HP terus! Mamamu pernah bilang gitu nggak? Selain telefobia, sebagian orang akan cemas bukan kepalang saat ponsel mereka nggak berfungsi. Fobia ini juga lazim terjadi, namanya nomofobia. Lebih dari setengah orang dewasa yang mengikuti jajak pendapat memaparkan, mereka akan gelisah saat ponsel mereka hilang, baterainya habis, nggak ada pulsa, atau nggak ada sinyal. Nah, kalau kamu malah panik saat mengaktifkan mode pesawat, coba deh inget-inget lagi. 100 tahun lalu masih bisa bertahan hidup dan terus maju kok meski belum ada ponsel. Tukang rusakin ponsel. Kedengaran familiar kan ya? Apa kamu termasuk tipe ini? Orang-orang seperti ini cenderung lebih impulsif, gerasa gerusu, dan jago multitasking. Tapi rupanya perilaku ini juga umum. Rata-rata orang Amerika menjatuhkan ponsel mereka 4 kali dalam seminggu. Malahan lebih dari 1/3 peserta jajak pendapat juga mengaku kalau jumlahnya lebih banyak dari itu.
Menurut statistik, ponsel lebih sering rusak di dalam rumah saat penggunanya lagi masak di dapur, nonton film, atau mandi. Biar ponselmu nggak keseringan salto, biasakan pegang dengan kedua tangan ya, terutama saat kamu mengambil foto atau ngetik. Pasang juga pelindung layar yang tahan banting plus ring holder di bagian belakang ponselmu, dan jangan lupa taruh di tempat yang aman saat kamu nggak memakainya. Pengguna setia. Ponsel aja disetiain, apalagi kamu. Ada juga loh orang-orang yang nggak suka gonta-ganti ponsel sampai bertahun-tahun. Nah, biasanya kita beli ponsel baru karena 3 alasan utama ini. Gadgetnya sudah rusak, daya tahan baterainya menurun, atau cuma pengen beli model yang terbaru aja. Tapi di tangan para pengguna setia, ponsel akan jadi totem sakti yang bisa menemani mereka selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Mereka lebih suka berada di zona nyaman, puas menjadi pengamat dunia di sekitar mereka, dan bisa menghargai hal-hal kecil di dalam hidup. Penyuka ringtone. Orang-orang ini gak akan puas cuma dengan ringtone standar, makanya tiap kontak dan agenda perlu pakai musik khusus. Sekitar 15 tahun yang lalu, pengguna ponsel perlu bayar ke penyedia layanan dulu kalau mau mendapatkan ringtone khusus. Tapi sekarang, kamu bisa pasang ringtone-mu sendiri secara gratis. Ringtone memang bisa bikin pendengarnya ngakak dan joget-joget, tapi ada juga yang menganggapnya nyebelin. Tipe ini kemungkinan berkepribadian riang, positif, dan gak mau ambil pusing dengan anggapan banyak orang. Loudspeaker. Pengguna unik ini suka berseru, "Iya, halo," saat ngobrol di telepon, sehingga jadi pusat perhatian. Mereka bisa lupa dengan kondisi di sekitar dan kurang mengedepankan etika. Saat berada di kereta bawah tanah Tokyo, bisa-bisa mereka akan kaget banget deh. Sebab penumpang KRL dan kereta jarak jauh di Jepang akan dicap sangat negatif kalau mereka ngobrol di telepon saat naik kereta. Memang nggak ada denda secara material sih, tapi pelakunya bisa diberi peringatan keras. Pengguna super trendy. Cek ponselmu deh, kelihatan warna-warni atau biasa-biasa aja, mirip sebongkah logam yang diberi layar. Pengguna yang sering menghias casing ponselnya, nambahin aksesoris, atau gonta-ganti wallpaper, berkepribadian nyeni dan sensitif terhadap keindahan. Dia mau agar setiap aspek yang ada di hidupnya kelihatan penuh gaya. Mungkin karena alasan ini juga ya, pasar aksesoris ponsel makin dapat banyak cuan. Memori ponsel selalu penuh. Kalau memori ponselmu terus-terusan penuh, berarti kamu termasuk pribadi yang punya pikiran terbuka dan gak terlalu memusingkan soal masa depan. Selain kurang meminati rutinitas yang itu-itu aja, kamu juga suka menunda-nunda pekerjaan. Bener nggak? Tapi kemungkinan kamu punya bakat seni. Coba deh, amati lagi skill kamu di bidang seni. Lagi pula, produsen ponsel kemungkinan besar akan mampu menciptakan gadget yang bisa menyimpan memori seumur hidup. Tapi, kalau kamu rutin menghapus file musik, foto, dan video dari ponsel, tandanya kamu jago dalam membuat keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang. Gak ada salahnya kan kalau kamu mulai mengaplikasikan skill ini untuk membangun kehidupan yang kamu idam-idamkan? Gak usah pakai ponsel. Hah? Berarti nggak punya ponsel dong? Emangnya ada ya? Ada lah. Ternyata ada sekitar 1 miliar orang di seantero dunia ini yang masih belum punya ponsel. Dan sepertiga dari populasi dunia nggak bisa mengakses internet. Tepatnya, sebanyak 5,13 miliar orang nggak punya perangkat seluler sama sekali, yaitu sekitar 66%. Dan cuma 35% manusia di dunia ini yang punya smartphone. Kalau kamu punya smartphone, jangan lupa bersyukur ya, karena kamu termasuk golongan minoritas yang beruntung.